diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Di surat pastoral, surat untuk menguatkan dan untuk meneguhkan iman yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Kalau anak rohani itu bimbingan rohani, yaitu Timotius. Dan pada saat yang menulis surat ini, Rasul Paulus itu dipenjara oleh pemerintahan Roma pada saat itu karena pemberitaan Injil. Dia dirantai, disisa, di penjara. Dan ini surat dia terakhir pada Timotius, karena dia akan dieksekusi mati, dia akan dihukum mati oleh pemerintahan Kristus. Karena pada saat pemerintahan Kaisar Nero, banyak orang Kristen yang mati terbunuh, dan Alkitab itu jarang ditemukan. Lebih dari 2.000 orang pada saat itu mati, disiksa, dibakar hidup-hidup. Nah, jadi penderitaan yang luar biasa pada orang Kristen pada saat itu, karena orang Yahudi bangsa Roma belum menerima Injil, belum mau menerima Kristus. Dan di sinilah Timotius dikuatkan oleh Rasul Paulus supaya dia memberitakan Injil di kota Efesus itu dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dan menjadi contoh teladan bagi orang Kristen yang baru bertumbuh imannya dan baru percaya kepada Kristus Tuhan di kota Efesus. Jadi surat ini mau mengatakan kepada Timotius, di saat dia nanti Paulus mati dieksekusi atau dihukum mati karena pemberitaan firman keselamatan atau Injil itu, dia mengatakan kepada Timotius supaya dia menjadi role model, teladan ya di dalam imannya dan bertahan dalam imannya sampai akhir hidupnya. Jadi diperlukan di sini kesetiaan kepada Tuhannya, yaitu Yesus. Walaupun nanti dia akan menderita, dia akan tersisa, dia akan dipenjarakan dan akan mati demi Kristus Tuhan, demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ini. Nah, jadi pada saat itu banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus yang mati terbunuh, termasuklah Stefanus. Tapi sebelum mati dia dilempari, dia melihat kerajaan surga Allah bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia merasa bersukacita walaupun dia mati dilempari oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, itulah kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, anak bimbingan imannya. Misalnya kepada anak ini semua yang belajar CD, ini anak-anak rohani saya ajarkan mereka supaya tekun, setia, taat, dan menjadi teladan bagi hidupnya tengah-tengah dunia ini. Nah, begitu. Dan ini anak saya mereka, dan kemudian nanti mereka dewasa dalam iman. Begitu juga Timotius sebagai anak rohani Rasul Paulus. Nah, yang pertama dalam psikologi baik, yang pertama adalah mengikut Yesus itu harus benar-benar menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Dia harus akan menderita, akan dianiaya, karena itu akan dialami oleh para rasul, oleh orang Kristen yang lambangnya salib. Dia harus tahan menderita, tahan menghadapi penganiayaan, bahkan kepada sendiri pun putus dari tubuhnya. Dia harus tetap memuliakan nama Tuhan sampai matinya.
Ya namanya pengikut Kristus itu, ya tidak seenak hidupnya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena amal salib adalah amal penderitaan dan kasih. Bagi dunia salib adalah kebodohan, tetapi bagi orang percaya salib itu adalah keuntungan. Amin. Ya, walaupun ditekan di dalam pekerjaan karena kita Kristen, kita harus tetap setia, kuat menghadapi tekanan itu. Walaupun karena iman di pekerjaan karena Kristen kita, bahkan dibilang sama kita tinggalkan Yesus itu, maka orang itu menjadi kepala dinas, kanwil, dirjen, jenderal, panglima, atau ketua dewan, pejabat eksekutif. Di situ perlu kita harus setia. Jangan